Akhir-akhir ini sedang ramai pemberitaan bahwa Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, mencaplok Venezuela dan dinyatakan sebagai presiden sementara. Setelah rangkaian peristiwa yang telah dilakukannya, kini ia menargetkan Greenland harus masuk ke dalam wilayah Amerika Serikat. Tapi, Risman di sini tidak akan membahas tentang polemik yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan beserta ambisi presidennya. Kali ini, Risman akan membahas sedikit tentang Greenland dan Iceland. Kenapa Greenland yang secara arti harfiah yaitu tanah hijau, tapi pada faktanya adalah kumpulan tanah es. Dan Iceland yang secara arti harfiah adalah tanah es, tapi pada faktanya ia adalah tanah subur, padang rumput, dan memiliki kehidupan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Oke Basis, sebelum kita ke pembahasan kenapa Greenland disebut Greenland padahal tanahnya es, dan Iceland kenapa disebut tanah es padahal faktanya tanah hijau. Oke, yang pertama adalah nama adalah senjata pertama manusia. Sebelum manusia menciptakan pedang, tombak diasah, panah dilepaskan, dan tembok dibangun untuk mempertahankan wilayah, manusia telah memiliki satu senjata paling tua, paling halus, dan paling berbahaya, yaitu nama. Manusia tidak menaklukkan dunia pertama kali dengan otot, tetapi dengan kata. Ketika seekor singa berburu, ia tidak memberi nama pada mangsanya, ia hanya mengejar. Ketika badai datang, ia tidak berniat menaklukkan laut, ia hanya terjadi. Tetapi manusia memberi nama pada segala sesuatu, dan sejak saat itu, dunia tidak lagi netral. Memberi nama berarti membedakan, membedakan berarti memilih, memilih berarti menguasai makna. Saat manusia memberi nama, ia tidak hanya berkata, "Ini ada," tetapi juga berkata, "Ini berarti sesuatu bagiku." Dalam kitab-kitab paling tua di dunia, bahkan sebelum hukum, bahkan sebelum dosa dan pahala, kita menemukan satu tindakan penting. Manusia menamai. Adam menamai hewan, raja menamai wilayah, penjelajah menamai daratan. Bukan kebetulan, karena siapa yang menamai, dialah yang merasa memiliki. Nama adalah bentuk kepemilikan paling awal, lebih tua dari sertifikat tanah, lebih tua dari bendera, lebih tua dari negara. Nama adalah klaim yang belum tentu ditentang. Ketika sebuah wilayah belum dinamai, ia hanya tanah, kosong secara makna. Namun begitu nama diberikan, tanah itu berubah menjadi janji, ancaman, harapan, ketakutan. Nama mengisi ruang kosong di kepala manusia. Itulah sebabnya penamaan tidak pernah netral. Tidak ada nama yang lahir tanpa kepentingan. Mari kita lihat sejarah dunia. Bangsa Eropa menyebut benua ini dunia baru. Bagi siapa? Baru bagi siapa? Bagi mereka, bukan bagi penduduk asli yang telah hidup ribuan tahun. Tapi begitu disebut baru, yang lama dianggap boleh dihapus. Wilayah dijajah dengan nama tanah perawan, tanah kosong, daerah liar. Padahal tidak kosong, hanya tidak dinamai oleh mereka yang datang belakangan. Nama adalah pintu masuk kekerasan yang paling sopan. Perang jarang disebut perang, ia kadang dinamai operasi militer, penegakan stabilitas, dan misi kemanusiaan. Dan begitu nama berubah, hati manusia ikut berubah. Karena otak manusia tidak bereaksi pada fakta mentah, manusia bereaksi pada bingkai makna. Ketika kamu menyebut seseorang pahlawan, orang memaafkan kesalahannya. Ketika kamu menyebut seseorang pengkhianat, orang lupa jasanya. Nama mengatur ingatan, dan bangsa Viking tanpa universitas, tanpa buku teori komunikasi, tanpa psikologi modern, telah memahami ini secara naluriah. Bagi bangsa Viking, nama bukan sekedar kebetulan geografis, nama adalah
alat rekrutmen, alat propaganda, alat bertahan hidup. Coba bayangkan, kamu adalah petani Norse pada abad ke-10. Hidupmu keras, musim dingin panjang, tanah sempit, makanan terbatas. Lalu datang seorang pelaut dan berkata, ada tanah baru bernama Greenland, bukan pulau es berbahaya, bukan tanah mati, tapi tanah hijau. Di kepalamu, sebelum melihat satu pun peta, sebelum kamu menginjakan kaki, harapan sudah tumbuh, nama menciptakan imajinasi, imajinasi mendorong keberanian, dan keberanian menggerakkan manusia. Itulah urutan aslinya. Eric the Reds tidak menciptakan kebohongan, ia menciptakan harapan yang dipilih, dan manusia selalu memilih harapan dibanding kebenaran pahit, karena kebenaran sering tidak memberi arah. Tapi nama selalu memberi arah. Greenland adalah contoh telanjang bagaimana sebuah kata bisa memindahkan ratusan manusia melintasi samudera dingin menuju ujung dunia. Tanpa pasukan, tanpa paksaan, hanya dengan satu kata mereka perhatikan dunia modern. Negara disebut maju, berkembang, tertinggal. Apakah itu sebuah deskripsi atau cara halus untuk menentukan siapa yang pantas memimpin dan siapa yang pantas mengikuti? Perusahaan menamai produk premium, elit, pro, padahal fungsinya hampir sama. Namun, nama membedakan kelas manusia. Media menamai peristiwa, politisi menamai kebijakan, sejarawan menamai era. Dan siapa yang menguasai penamaan, menguasai arah ingatan kolektif? Sejarah bukan sekedar apa yang terjadi. Sejarah adalah apa yang diberi nama dan diingat. Yang dinamai pelan-pelan menghilang karena itu. Jika kamu ingin memahami kekuasaan, jangan hanya lihat senjata dan uang. Lihat kata-kata dan narasinya. Lihat siapa yang memberi nama dan siapa yang hanya memberi nama. Greenland dan Iceland bukan kesalahan sejarah. Mereka adalah pengakuan jujur tentang sifat manusia. Bahkan sejak awal peradaban, manusia hidup bukan di dunia yang apa adanya, tetapi di dunia yang dinamai. Dan selama manusia masih percaya pada nama lebih dari kenyataan, selama itu pula kata akan selalu lebih berbahaya dari pedang. Dan selanjutnya kita bahas manusia hidup dalam cerita. Manusia sering mengira dirinya makhluk rasional, makhluk yang berpikir dengan logika, makhluk yang mengambil keputusan berdasarkan fakta. Namun sejarah membuktikan hal sebaliknya. Manusia tidak hidup dari fakta, manusia hidup dari cerita tentang fakta. Jika fakta saja cukup, tidak akan ada mitos. Tidak ada ideologi, tidak akan ada negara. Fakta tidak dibangun peradaban, ceritalah yang melakukannya. Sejak pertama manusia duduk mengelilingi api unggun, ia tidak berkata, statistik hari ini menunjukkan risiko berburu mamut. Tapi ia berkata, dulu leluhur kita menaklukkan binatang besar dan roh alam melindungi mereka. Cerita memberi makna dan makna memberi keberanian. Otak manusia tidak diciptakan untuk keberanian objektif. Otak manusia diciptakan untuk bertahan hidup, dan untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan arah, tujuan, harapan, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Semua itu tidak diberikan oleh data, semua itu diberikan oleh cerita. Itulah sebabnya manusia lebih mudah mengingat kisah daripada angka, lebih mudah mati demi ide daripada demi logika. Coba perhatikan, berapa banyak orang yang rela mati demi bendera, nama bangsa, kehormatan, cerita tentang masa lalu. Namun, hampir tidak ada yang mati demi grafik. Cerita adalah sistem operasi manusia. Tanpa cerita, dunia hanyalah kumpulan peristiwa acak yang tidak memberi alasan untuk bangun pagi. Dalam konteks Greenland dan Iceland, ini menjadi sangat jelas. Viking tidak berlayar ke barat karena laporan ilmiah. Mereka berlayar karena cerita tentang tanah baru, cerita tentang kebebasan, tanah luas, kehidupan lebih baik, masa depan bagi anak-anak mereka. Bayangkan Laut Atlantik Utara, dingin, ganas, gelap, secara rasional.
Tidak ada alasan menyeberanginya dengan kapal kayu terbuka. Namun cerita mengalahkan rasa takut. Cerita selalu bekerja seperti ini. Ia menyederhanakan dunia yang rumit. Ia memberi peran kepada pendengarnya. Ia menjanjikan makna di balik penderitaan. Tanpa cerita, penderitaan hanya menyakitkan. Dengan cerita, penderitaan menjadi pengorbanan. Inilah alasan utama manusia sanggup bertahan di lingkungan paling ekstrim di bumi. Bukan karena tubuhnya kuat, tetapi pikirannya bisa memberi arti pada rasa sakit. Bangsa Viking hidup di dunia yang kejam. Musim dingin panjang, tanah miskin, konflik internal. Cerita memberi mereka identitas. Mereka bukan petani miskin, mereka adalah penjelajah, mereka adalah pewaris para dewa. Itu bukan kebohongan, itu mekanisme bertahan hidup psikologis. Ketika Eric the Red menyebut sebuah pulau Greenland, ia tidak sekedar memasarkan tanah, ia menciptakan cerita baru bahwa ada tempat di ujung dunia di mana kehidupan bisa dimulai ulang. Dan manusia selalu tergoda oleh cerita tentang kesempatan kedua. Dalam cerita, laut bukan lagi ancaman tetapi ujian. Kematian bukan lagi akhir, tetapi pengorbanan bermakna. Itulah kekuatan cerita. Ia mengubah rasa takut menjadi kehormatan. Ia mengubah penderitaan menjadi identitas. Iceland dan Greenland tidak hanya wilayah geografis, mereka adalah cerita kolektif. Iceland adalah cerita tentang ketangguhan, kerja keras, hidup berdampingan dengan alam. Greenland adalah cerita tentang harapan, keberanian, ilusi yang terlalu indah untuk ditolak. Perhatikan satu hal penting ini. Ketika cerita runtuh, manusia runtuh bersamanya. Koloni Viking di Greenland bertahan selama berabad-abad bukan karena kondisi alam membaik, tetapi karena cerita mereka masih hidup. Namun, ketika iklim berubah, ketika perdagangan terputus, ketika kenyataan terlalu jauh dalam cerita, manusia kehilangan alasan untuk bertahan. Bukan es yang membunuh mereka, bukan dingin yang membunuh mereka. Dalam cerita yang tak lagi bisa dipercaya, inilah yang membunuh mereka. Di sisi lain, masyarakat Inuit bertahan. Mengapa? Karena cerita mereka selaras dengan kenyataan. Mereka tidak memaksakan narasi tentang menguasai alam. Mereka bercerita tentang menguasai diri dengan alam. Cerita menentukan strategi hidup. Inilah pelajaran besar yang sering diabaikan. Bukan cerita yang salah, yang berbahaya adalah cerita yang menolak realitas. Di dunia modern, manusia masih hidup dalam cerita. Kita menyebut diri kita bangsa maju, kelas menengah, generasi emas. Cerita memberi harapan, namun ketika cerita terlalu jauh dari kenyataan, kekecewaan menjadi tak terelakkan. Greenland dan Iceland adalah pengingat keras. Manusia bisa bertahan hidup dalam kebohongan lebih lama dari yang kita kira. Namun alam tidak pernah bernegosiasi dengan cerita. Karena itu, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu. Sejarah adalah laboratorium besar yang menunjukkan bagaimana cerita menyelamatkan manusia dan sekaligus menghancurkannya. Jika kamu ingin memahami peradaban, jangan tanya apa yang mereka miliki, tanyakan cerita apa yang mereka percayai. Karena pada akhirnya, manusia tidak mati ketika tubuhnya hancur. Mereka, manusia, ketika cerita yang membuatnya bertahan, tak lagi sanggup dipercaya. Dan disitulah kisah Greenland dan Iceland berubah dari cerita geografis menjadi pelajaran tentang manusia itu sendiri. Mari kita lanjut ke bagian 3, geografi mentah Greenland dan Iceland. Sebelum manusia memberi nama, sebelum cerita dibangun, sebelum harapan diperdagangkan, ada satu hal yang selalu ada lebih dulu. Yap, betul sekali. Alam. Alam tidak peduli pada ambisi manusia. Ia tidak tertarik pada narasi. Ia tidak menegosiasikan kenyataan. Alam hanya bekerja sesuai hukumnya sendiri. Dan Greenland serta Iceland adalah dua laboratorium alam paling kejam untuk menguji keangkuhan manusia. Secara kasat mata, Greenland dan Iceland tampak berdekatan, sama-sama di Atlantik Utara, sama-sama dingin, sama-sama terpencil. Namun secara geologis dan iklim,
Keduanya adalah dua dunia yang sangat berbeda. Mari kita mulai dari Greenland. Greenland, daratan yang dikunci es. Greenland adalah pulau terbesar di dunia, lebih luas dari Eropa Barat, namun lebih dari 80% wilayahnya tertutup lapisan es. Lebih dari 3 kilometer. Lapisan es ini bukan sekedar salju, ia adalah sejarah iklim ribuan tahun, tekanan berat yang menekan daratan, penjara alami bagi tanah di bawahnya. Es di Greenland begitu berat hingga menekan kerak bumi ke bawah. Ternyata tanahnya secara harfiah tenggelam oleh es. Ketika es mencair, daratan perlahan mulai naik kembali. Greenland bukan tanah mati, ia tertahan. Bagian yang bisa dihuni Viking hanyalah pesisir selatan, lembah sempit, area yang terbuka saat musim panas. Di sanalah padang rumput tumbuh, di sanalah domba bisa digembalakan, di sanalah kata Greenland memiliki secuil pembenaran. Namun di luar wilayah sempit itu, Greenland adalah angin Arktik, badai es, malam panjang, musim tanam yang singkat. Kesalahan kecil di Greenland berarti kematian. Sekarang kita beralih ke Iceland. Iceland, tanah api di negeri es. Jika Greenland adalah dunia es, maka Iceland adalah dunia api yang disamakan oleh dingin. Iceland berdiri tepat di atas Mid-Atlantic Ridge, tertahan raksasa kerak bumi. Akibatnya, gunung berapi aktif, gempa, geyser, dan mata air panas. Tanah Iceland selalu diperbarui oleh api. Letusan vulkanik menghancurkan, namun juga menyuburkan. Abu vulkanik menciptakan tanah kaya mineral. Air panas mencegah pembekuan total. Energi bumi sendiri membantu manusia bertahan. Tambahan satu faktor kunci, Gulf Stream, arus laut hangat dari Teluk Meksiko mengalir ke Atlantik Utara dan menyentuh Iceland. Hasilnya, suhu lebih stabil, musim dingin lebih ringan, vegetasi lebih luas. Iceland dingin, tapi tidak mematikan seperti Greenland. Disinilah ironi besar muncul. Secara ilmiah, Greenland seharusnya disebut Iceland, Iceland seharusnya disebut Greenland. Namun, sejarah tidak tunduk pada logika ilmiah. Sejarah tunduk pada pengalaman awal dan cerita, geografi dan nasib manusia. Geografi bukan latar belakang fasib. Geografi adalah aktor utama sejarah. Ia menentukan apa yang bisa ditanam, apa yang bisa dimakan, dan siapa yang bertahan. Viking datang ke Greenland dengan gaya hidup petani Eropa. Mereka memelihara sapi, bertani, membangun gereja batu. Semua itu membutuhkan stabilitas. Greenland tidak memberikan sebaliknya. Iceland memaksa manusia beradaptasi, memaksakan panas bumi hidup dengan alam, bukan melawannya. Orang Iceland belajar membaca alam. Orang Greenland, Viking, mencoba mendudukan alam. Geografis menciptakan pilihan, cerita menentukan keputusan, namun pada akhirnya alam yang menentukan hasil. Dua pulau, dua ujian peradaban. Greenland menguji kesabaran, ketahanan, kemampuan menerima batas. Iceland menguji kreativitas, adaptasi, kerja kolektif. Yang satu menghukum kesombongan, yang lain memberi hadiah pada fleksibilitas. Bagi Viking, perbedaan ini tidak langsung terlihat. Cerita tentang Greenland terlalu kuat, harapan terlalu besar, namun alam tidak peduli pada harapan. Geografi sebagai hakim terakhir. Sejarah sering menyalahkan manusia, padahal seringkali alam hanya menagih harga yang tak dibayar. Greenland tidak jahat, Iceland tidak ramah, keduanya jujur. Dan disinilah pelajaran besar bagian 3. Alam tidak bisa dibohongi oleh nama, tidak bisa ditipu oleh cerita, tidak bisa dimanipulasi oleh harapan. Manusia boleh hidup dalam cerita, tapi harus bertahan dalam realitas. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas bagian 4, sejarah tidak pernah netral.
Sejarah tidak pernah netral. Banyak orang percaya bahwa sejarah adalah catatan objektif tentang apa yang terjadi di masa lalu, bahwa sejarah hanyalah kumpulan tanggal, nama tokoh, dan peristiwa yang disusun rapi. Namun keyakinan itu sendiri adalah cerita paling berbahaya dalam sejarah. Sejarah tidak pernah netral. Sejarah selalu dipilih, disaring, disusun, dan diberi makna oleh manusia yang hidup. Di dalam kepentingannya, manusia masing-masing, jika sejarah benar-benar netral, kita akan mengingat semua hal dengan porsi yang sama, namun kenyataannya kita mengingat yang berguna dan melupakan yang mengganggu. Dalam setiap zaman, selalu ada pertanyaan tak terlihat. Versi siapa yang akan bertahan? Greenland dan Iceland memberi kita contoh sederhana namun telanjang tentang bagaimana sejarah bekerja. Sejarah ditulis oleh yang bertahan. Kita tahu kisah tentang Viking bukan karena semua Viking menulis. Kita tahu kisah Viking karena sebagian dari mereka bertahan. Dalam cerita diteruskan, mereka yang tenggelam di laut, mereka yang mati kelaparan, mereka yang gagal tidak menulis sejarah. Ketika koloni Viking Greenland runtuh, yang tersisa hanyalah reruntuhan gereja, tulang belulang, dan keheningan. Tidak ada naskah ratapan, tidak ada catatan kegagalan, yang ada hanyalah interpretasi orang-orang yang datang kemudian. Sejarah bukan suara masa lalu, sejarah adalah gema yang lolos seleksi. Objektivitas adalah ilusi modern. Kita sering memaksakan standar modern ke masa lalu. Kita bertanya, mengapa mereka tidak beradaptasi? Mengapa mereka keras kepala? Mengapa mereka tidak belajar dari Inuit? Pertanyaan-pertanyaan ini lahir bukan dari empati sejarah, tetapi dari kenyamanan masa kini. Bagi Viking Greenland, identitas mereka adalah petani Eropa, iman mereka adalah Kristen, simbol kemajuan mereka adalah gereja batu. Meninggalkan itu semua berarti kehilangan diri sendiri. Sejarah jarang memberi pilihan ideal, ia memberi pilihan buruk atau lebih buruk. Narasi mengalahkan kenyataan. Ketika iklim mulai mendingin, ketika es merayap lebih jauh, ketika perdagangan dengan Eropa terputus, Viking Greenland tidak langsung menyerah, karena cerita mereka berkata, kami orang Eropa, kami bertahan, kami tidak menjadi seperti yang lain. Cerita ini memberi kekuatan, namun juga membutakan. Sejarah tidak mencatat niat baik, sejarah mencatat hasil. Dan hasilnya, cerita mereka kalah oleh kenyataan. Sejarah selalu memiliki sudut pandang dalam kisah Greenland. Kita sering fokus pada Viking, padahal Inuit telah hidup di sana jauh sebelum dan jauh sesudah Viking. Namun mengapa cerita Inuit sering menjadi catatan kaki? Karena sejarah global lebih sering ditulis oleh mereka yang memiliki pena dan pengaruh. Bukan kebetulan bahwa sejarah dunia terasa Eropa sentris. Itu bukan karena Eropa lebih penting, tetapi mereka lebih banyak meninggalkan arsip. Keheningan juga bagian dari sejarah. Hal paling jujur dari sejarah Greenland adalah keheningannya. Tidak ada catatan akhir yang dramatis, tidak ada tanggal kehancuran resmi. Koloni itu menghilang perlahan dan sejarah membiarkan kita menebak-nebak. Kehilangan itu bukan kekurangan sejarah. Keheningan itu pesannya. Bahwa tidak semua peradaban runtuh dengan ledakan, sebagian runtuh dengan perlahan dan sunyi. Sejarah adalah cerita yang dipilih ketika kita berkata, Greenland gagal. Kita sedang memilih satu sudut pandang. Dari sudut pandang Viking, mungkin mereka gagal. Dari sudut pandang Inuit, Greenland adalah rumah yang terus hidup. Sejarah selalu bergantung pada siapa yang bertanya, mengapa ini penting bagi kita? Karena jika kita percaya sejarah itu netral, kita akan percaya narasi yang dominan tanpa bertanya, dan kita pun akan menerima label, penilaian, hierarki, seolah itu kebenaran alamiah. Padahal seperti Greenland dan Iceland, banyak hal dalam hidup kita dinamai dan dinilai oleh orang lain. Sejarah sebagai peringatan, sejarah tidak memberi vonis moral, sejarah memberi contoh konsekuensi. Ia tidak berkata siapa benar, ia menunjukkan siapa bertahan. Dan Greenland mengajarkan satu hal keras, cerita bisa mengalahkan ketakutan, tetapi tidak bisa mengalahkan alam. Dan sejarah tidak akan memihak pada niat baik. Dan kita lanjut ke penutupan bagian 4.
Jika kamu ingin membaca sejarah dengan jujur, jangan cari kebenaran murni. Carilah siapa yang berbicara, siapa yang diam, dan siapa yang diuntungkan. Karena sejarah tidak pernah netral, ia selalu berpihak. Pertanyaannya hanya satu, berpihak kepada siapa? Di bagian berikut, kita akan masuk ke satu manusia yang berdiri di persimpangan antara cerita dan kenyataan. Eric the Red, seorang manusia yang namanya diingat. Bukan karena ia paling benar, tetapi karena ceritanya yang bertahan. Jadi intinya, Greenland dinamai Greenland atau tanah hijau, tetapi pada faktanya itu adalah tanah es karena dulu bangsa Viking ingin mempertahankan Iceland dari kolonialisasi bangsa Norse pada abad ke-10, dan Iceland dikatakan oleh Viking ke bangsa Norse ini adalah tanah yang penuh dengan es, walaupun pada faktanya tanah tersebut subur dari ledakan vulkanik yang otomatis daerah tersebut memiliki sumber mineral yang kaya dan melimpah. Terima kasih telah menonton dan menyimak dengan penuh perhatian. Dan ingat satu hal, apa yang harus kamu lakukan jika ingin membahas sejarah dunia lebih lanjut.